dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat kan? Oke, kita berdoa dulu ya untuk memulai kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Silakan Pak Jim. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah makan ya? Sudah sarapan ya? Sudah. Ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ram. Oh, Ram. Ram sama siapa? Ram, Hendra, terus siapa lagi? Siska. Siska. Kenapa ini? Nggak masuk kenapa? Alasannya apa ya? Tahu. Tidak tahu. Oke. Ya sudah. Untuk mengawali hari ini, biar tetap semangat, biar tetap oke, biar tetap fresh, kita tepuk semangat. Sudah pernah kan? Sudah. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, seperti biasa, ketika saya masuk kelas, saya akan memberikan sebuah layanan klasikal seperti biasa. Dan kebetulan sekali setelah saya mendapatkan kemarin bimtek, jadi saya harus menerapkannya pada anak-anak sekalian. Ya, seperti kegiatan kita hari ini yaitu ada di sini. Bisa dibaca tidak? Apa? Kenali potensi. Kenali potensi ya. Jadi saya yakin semua anak itu punya potensi, Ya. punya keminatan, punya bakat ya, seperti yang ada di dalam gambar ini, sebuah pendekar ya, jurus 1 kenali potensi, yang dimana saya menjelaskan tujuannya apa sih, kenapa saya harus memberikan jurus 1 ini, kenali potensi, berkaitan dengan apa? Dengan gaya belajar kalian. Saya memberikan tujuan ini, tujuannya adalah agar siswa dapat mengetahui gaya belajar kalian itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian, ya, sehingga kalian itu bisa menyesuaikan metode belajar yang bisa kalian pahami dan kalian kuasai. Jadi kalian bisa dengan mudah dalam belajar. Nah, seperti yang kemarin-kemarin saya ceritakan, kalian juga sudah pernah mengisi yang namanya asesmen kebutuhan. Nah, sekarang sesuai dengan janji saya, siapkan handphone kalian. Ya, sudah? Sudah bawa handphone ya? Baik. Sudah diisi ya kuotanya ya? Sudah. Kalau tidak ada kuota, silakan bisa berbagi dengan temannya. Ya, saya kirimkan link tes gaya belajar. Oke, setelah itu silakan kalian klik link itu dan isi sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi itu berdasarkan pengalaman kalian sendiri, berdasarkan kebutuhan kalian sendiri, tanpa harus mencontek teman. Ya, nanti akan kelihatan sendiri
bagaimana gaya belajar kalian. Jadi harus benar-benar diisi dengan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ada yang kesulitan? Nggak ada? Jadi nanti di situ akan terlihat, ya, terlihat jumlah berapa persen sih gaya belajar saya itu masuknya di mana? Di auditori, visual atau kinestetik. Nanti dari situ itu akan kelihatan kalian jumlahnya di mana, berapa persen kalian itu masuknya di mana. Ya, ini saya bagikan LKPD untuk kalian isi hasil dari tes asesmen yang sudah kalian isi. Sudah? Belum? Harus benar-benar diisi, dipahami, ya. Dan nanti hasilnya di screenshot ya, terus dikirim ke nomor ibu. Ya, jadi ibu juga tahu, oh kalian di visualnya berapa persen, di auditornya berapa persen, di kinestetiknya juga berapa persen. Jadi saya bisa mengetahui bagaimana gaya belajar kalian. Ya, jangan lupa nanti di screenshot, terus nanti dikirim ke saya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Jangan terlalu lama, itu kan tinggal kalian isi sesuai dengan kebutuhan kalian. Gimana kakak? Bisa? Sudah? Kalau sudah, di screenshot dan kirimkan ke saya hasilnya. Silakan ditulis di lembar yang ada 3 macam gaya belajar. Ditulis salah satunya. Jadi yang paling dominan yang mana nih? Yang paling dominan kalian itu di mana? Misalkan di visual, silakan ditulis di visual. Yang dominan di auditori, ya ditulisnya di auditori. Atau misalkan kinestetik, ditulisnya juga di kinestetik. Jangan sampai lupa. Ditulis berapa persen jumlahnya, misalkan 80% saya di kinestetik. Silakan ditulis di kinestetik. Sudah? Sudah ya? Ya. Sudah? Yeay. Silakan perhatikan ke depan ke layar. Ya, diperhatikan ke layar. Kita refleksikan setelah kita melakukan tes asesmen gaya belajar kalian. Di sini ada 2 refleksi. Sesuai itu ada kertas di depan kalian, ada kertas kan? Kertas yang paling kecil. Ya, oke. Silakan tulis refleksi kalian setelah melakukan tes asesmen gaya belajar kalian. Di sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana kamu memanfaatkan atau mengenali hasil tes gaya belajar kamu? Terus kemudian bagaimana hasil asesmen kalian dapat membantu kalian dalam belajar? Cukup ya kalau 5 menit untuk mengerjakan refleksinya. Silakan dikerjakan. Sesuai dengan hasilnya tadi.
Misalkan gaya Rangil hasilnya di auditori yang paling dominan, paling tinggi, berarti refleksinya adalah bagaimana kamu memanfaatkan hasil tesnya kamu yang auditori. Itu bagaimana kamu memanfaatkannya. Terus kemudian hasil dari asesmen kalian itu dapat nggak membantu kalian dalam belajar? Ya, jadi diisinya disesuaikan dengan hasil yang paling dominan. Dominan itu berarti hasil yang paling besar. Ya, di antara ketiga gaya belajar itu. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 5 menit. Gimana, Mas? Oh, udah. Ini kelihatan kan kalau ini yang paling besar mana? Kinestetik. Nah, silakan ditulis. Kinestetik berapa persen? 40%. Nah, nanti itu di refleksinya di sini ditulis 2 pertanyaan itu berdasarkan dari kinestetik kamu. Ya, ditulis di situ. Tulis di situ ya. Visualnya aja, Bu. Dalam? Iya. Enggak usah satu aja, salah satu dari hasilnya itu. Ini. Jadi yang paling dominan mana? Ya, ditulisnya di visual berapa persen. Gimana? Ya. Jadi kamu yang dominan mana? Nah, silakan ditulis kinestetik sini. Terus kenapa? Apakah dapat memanfaatkan nggak hasil kinestetik kamu itu? Ya, ditulis. Oh, ini kamu apa ini? Visual. Berarti itu dilihat bagaimana kamu memanfaatkan dalam tes hasil tes gaya belajar kamu secara visual. Itu bagaimana cara memanfaatkannya? Misalkan dengan apa? Coba. Ya. Enggak. Ini aja salah satu dari ini. Ya, nggak apa-apa. Nanti silakan diisi sesuai dengan dominan. Isinya kan itu bagaimana kamu memanfaatkan iya. Ayo 5 menit. Berarti kurang 4 menit lagi nih. Ya, sudah semua ya. Saya mau minta 2 anak yang bisa merefleksikan hasil tes gaya belajar kalian. Coba yang pertama dulu deh. Bagaimana kamu memanfaatkan atau mengenali hasil tes gaya belajar kalian? Ya, Japas? Gimana? Agar dapat belajar lebih baik dan termotivasi untuk semangat belajar. Oke, berarti Japas itu apa? Yang paling dominan apa itu? Visual. Berarti Japas itu termotivasi, dia termotivasi gaya belajarnya karena dia visual. Berarti dia itu harus melihat gambar-gambar atau misalkan melihat tayangan-tayangan yang menarik perhatian dia untuk termotivasi buat belajar. Yang nomor 2, refleksi yang nomor 2, bagaimana hasil asesmen kalian itu dapat membantu kalian dalam belajar. Siapa? Oh ya, Ismi. Agar saya dapat termotivasi dalam belajar karena kadang saya merasa kewalahan dalam belajar. Oh, itu apa kamu? Hasil tesnya apa? Kinestetik. Ya, berarti Ismi itu karena dia kan kinestetik, jadinya dia itu merasa kewalahan ya, Mbak, dalam dalam belajar. Jadi ketika tahu dia kinestetik, berarti ada termotivasi ya, Mbak, biar semangat dalam belajar. Oke. Semua anak itu punya gaya belajar masing-masing. Ya. Seperti materi yang hari ini ingin Ibu sampaikan, yaitu adalah mengenali gaya belajar. Ya. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual, kemudian ada auditori, dan yang ketiga ada kinestetik. Untuk yang visual, nih, bagi visual, coba yang visual siapa aja? Oke, lumayan ya visual ya. Jadi yang visual itu
itu biasanya lebih terfokus pada penglihatan, jadi dengan mata. Jadi mereka itu gaya belajarnya itu dengan cara melihat. Contohnya apa? Misalkan dengan gambar. Jadi ada gambar-gambar, itu mereka lebih tertarik dengan yang seperti itu. Atau misalkan mereka itu dengan cara mencatat, ya, mencatat hal-hal yang penting, atau mungkin membuat diagram, atau mungkin peta konsep, ya, atau mungkin misalkan mereka itu dengan cara yang tadi saya bilang, dengan cara menonton tayangan video. Jadi mereka termotivasinya dengan cara seperti itu. Yang visual itu biasanya rajin sekali baca buku. Iya, betul nggak? Ya. Oh iya betul ya. Oke. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Berarti fokusnya itu dengan pendengaran. Dengan apa? Pendengaran dengan telinga. Itu biasanya mereka itu ketika belajar itu suka mendengarkan musik, atau misalkan mereka belajar itu sambil bernyanyi gitu. Dan biasanya mereka itu cenderung yang namanya ketika belajar berdiskusi dengan teman itu mendengarkan sekali. Bahkan ketika misalkan pembelajaran itu lebih condongnya mendengarkan guru ketika mengajar. Jadi ketika misalkan ada guru menjelaskan, memberikan pemaparan, itu dia akan fokus ke situ dibandingkan dengan buku. Dia tidak tertarik dengan buku, tapi tertariknya dengan mendengarkan. Ada di sini yang auditor. Ini kamu auditori ya. Jadi gaya belajar kamu itu dengan cara mendengarkan ya. Oke. Yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Siapa yang kinestetik tadi ya? Tadi yang kinestetik siapa? Oke. Oh kinestetik. Oke. Kinestetik itu unik sekali. Iya betul. Kinestetik itu dia itu gaya belajarnya itu dengan gerakan. Dia dengan belajarnya itu secara prakteknya langsung, Mas. Jadi ketika belajar itu tidak menggunakan buku. Beda dengan auditori, visual yang harus mendengarkan, kemudian membaca langsung dengan teori. Itu kalau kinestetik tidak sama sekali. Jadi ketika dia belajar itu dia akan dengan cara berjalan atau bergerak kemanapun. Atau mungkin ketika disuguhkan materi dia nggak mau, tapi langsung maunya praktek. Jadi ketika kalian misalkan aku nggak suka membaca, aku malas mendengarkan, saya lebih suka prakteknya langsung. Misalkan langsung megang alat, megang ini, itu ada yang seperti itu. Dan biasanya dia itu cenderung tidak mudah diam, pasti kesana aman. Atau mungkin ketika di kelas nanti kakinya gerak-gerak, nggak suka diam di tempat. Ada yang seperti itu? Kalau saya dominan lebih ke kinestetik. Jadi saya itu ya memang kadang kalau belajar buat buku itu lebih suka langsung prakteknya bagaimana nih? Langsung sat. Jadi saya lebih menyukai gaya belajar yang kinestetik. Oke. Untuk biar suasana lebih ceria, lebih enak, biar nggak ngantuk, kita ice breaking dulu. Yuk, berdiri semuanya. Ini ice breakingnya adalah melatih konsentrasi. Jadi nanti kalian harus mendengarkan apa yang saya katakan. Dan silakan kalian berfokus, berkonsentrasi, ya, jangan memikirkan hal-hal yang lain. Jadi benar-benar harus fokus melihat, mendengarkan, dan menggerakkan. Jadi ketiga gaya belajar ini digunakan dalam ice breaking. Pernah dengar yang namanya permainan kepala pundak lutut kaki? Pernah ya.
Jadi jangan sampai salah nih. Ketika saya mengucapkan kepala, silakan pegang kepala. Ketika saya bilang pundak dan lain sebagainya, silakan dipegang. Paham? Bisa dipahami? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, sebelum saya tutup kegiatan layanan kita hari ini, itu di lembar sebaliknya. Sudah lihat ya? Itu silakan kalian isi hasil dari asesmen yang tadi, yang sudah kalian isi tadi, tesnya. Itu gimana sih ciri-ciri belajarnya kita? Yang kinestetik berarti ciri-ciri belajar saya itu saya lebih suka seperti ini. Yang visual saya lebih suka seperti ini. Silakan diisi ya minimal 2 lah. Bagaimana cara kalian belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Bisa dipahami? Silakan diisi. Ya, ayo silakan diisi. Sudah? Bentar lagi, oke. Sudah, oke. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya punya video tayangan di mana nanti silakan kalian mengikuti gerakan yang ada dalam video ini. Ya, ini adalah hasil dari kemarin saya pelatihan bersama dengan teman-teman saya. Walaupun ini bukan video dari yang dibikin oleh saya dengan teman-teman, tapi ini adalah salah satu lagu jinglenya kita, yaitu 7 jurus BK hebat. Silakan berdiri. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini tentang kenali potensi. Bagaimana? Sudah paham bagaimana cara belajar kita? Oke, baik. Untuk menutup kegiatan hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih
Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.